Cindy Huang Lia Lukman. Oke, boleh geser ke kanan. Sebentar, boleh geser lagi biar sampai tengah. Kelihatan semua teman-teman media? Belum? Oke, kita foto dulu. Sekarang boleh menghadap ke kiri. Kiri, sebelah sini. Kiri. Boleh ke tengah. Tengah bawah. Tengah atas. Sekarang ke kanan. Sekarang putar ke kiri. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Boleh kembali ke kursi masing-masing yang sudah ada namanya. Oke, untuk sebuah film yang sangat serius dan film yang begitu menakutkan meskipun tidak ada setannya, ini adalah sebuah karya yang patut dibicarakan. Jadi, I wanna ask first thing first ke Bang Joko. Bang Joko, how are you feeling hari ini? That's the first question. Gimana rasanya hari ini? Deg-degan. Oke. Oke, well, ini adalah pertama kalinya ditonton teman-teman media dan Pengepungan di Bukit Duri menjadi film penting dalam filmografi Abang. Film ke-11, betul? 11? Betul. Tepuk tangan teman-teman, film ke-11 Abang. Ini juga membawa tema yang sangat relevan dengan situasi Indonesia saat ini. Berbicara mengenai kekerasan remaja, dunia pendidikan, dan trauma masyarakat Indonesia. Bagaimana dari sekian banyak isu bisa digabungkan dalam satu film, yaitu Pengepungan di Bukit Duri. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, karena diutamakan untuk menjadi bahan diskusi, selama ini setelah ada beberapa private screening, obrolannya seperti apa? Silakan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir dan stay untuk Q&A pada sore hari ini. Ini adalah sebuah proyek yang aku sama Tia Hasibuan, partner aku sebagai produser, sudah lama banget ingin membuatnya. Aku udah mengajukan skrip ini ke Tia tahun 2008. Tapi kita semua berharap ketika membaca skripnya, kita berharap kayaknya nanti mudah-mudahan tahun depan udah nggak relevan lagi ya, karena mungkin Indonesia akan menjadi sebuah negara yang damai, terus mau membicarakan hal-hal yang sulit seperti trauma. Tapi setelah kita menunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 17 tahun, ternyata masih tetap kita memiliki kegelisahan yang sama sehingga kita memutuskan untuk membuat film ini menjadi kenyataan. Berangkat dari keresahan-keresahan yang ada di Indonesia, seperti budaya-budaya yang selama ini kita anggap sebagai faktor-faktor membuat kita sebagai bangsa tidak bisa secara maksimal maju, tidak bisa secara maksimal progresif. Beberapa budaya seperti budaya kekerasan, budaya korupsi, dan semuanya ternyata mungkin terkait dengan satu hal, gagalnya sistem pendidikan di Indonesia, sehingga kita menjadikan sekolah sebagai setting sentral dari cerita ini. Dan sejak 2 bulan yang lalu kami sudah membuat beberapa kali screening. Kami mengundang para stakeholder yang secara langsung terkait dengan cerita yang ada di Pengepungan di Bukit Duri, seperti para pengajar. Dan dari diskusi tersebut semua setuju bahwa ini adalah sebuah kegelisahan yang harus disuarakan. Selama ini kita tidak mau membicarakan karena terlalu terdistract dengan hal-hal yang mungkin sebagai bangsa tidak terlalu penting. Kita terlalu ke-distract dengan hal-hal yang shiny, yang terlihat menghibur, tapi ternyata menjauhkan kita dari tujuan dan cita-cita kita sebagai bangsa. Sehingga kita harus membuat sebuah film tentang gagalnya sistem pendidikan di Indonesia sebagai satu film yang mudah-mudahan bisa menjadi pemantik pembicaraan. Supaya semua orang aware bahwa ada masalah besar dan kemungkinan terbesar penyebabnya adalah gagalnya sistem pendidikan di Indonesia.
Terima kasih Abang. Darren, I would like to just recap what Abang just said right now. It's I think a combination of lots of failures in especially in the education system of Indonesia, and it's at the right time at the right moment due to lots of things going on in the country right now. And I think with this bold of a story, it's very brave for Amazon or MGM Studios to be a part of this. So I would like to ask a little bit deeper about that. The Siege at Thorn High marks the first theatrical release collaboration between Amazon MGM Studios and a Southeast Asian production house. First thing first, congratulations, and I hope you're happy with it. Thank you so much. We absolutely are. That's amazing to hear. Well, what does this say about Amazon MGM Studios' commitment to supporting this film? And what kind of significant impact is expected both its theatrical release in Indonesia? I think first and foremost, going back to one of our core principles at Amazon, we really do believe that we're the home for talent, and being able to work with Joko and Tia has been a dream come true for us in Southeast Asia. And to tell such an important story that's also incredibly entertaining and says something bigger, I think that's exactly kind of the content that we want to be making and what the stories we want to be telling. And I think theatrical just shows everybody how much we believe in this story. That's perfect. Well, it's a great beginning. We can't wait to see more of that. Thank you. Teman-teman media, sekarang saatnya untuk bertanya secara langsung kepada cast dan juga teman-teman di balik layar, termasuk Bang Joko. Dipersilakan teman-teman media untuk bertanya, boleh angkat tangannya dan menyebutkan media dari mana. Silakan. Ada? Di atas. Silakan. Halo, selamat sore. Perkenalkan saya Risma Zari dari USSP. Pertama-tama saya mau ucapin selamat dan terima kasih banyak atas karyanya yang sangat bagus. Yang mau saya tanyakan itu, ini kan banyak adegan actionnya ya. Jadi seberapa banyak pakai stuntman dalam tiap adegan? Terus kalau bisa dipresentasikan untuk lebih mudah kayak sekitar 80% menggunakan stuntman, atau mungkin bisa di point out kalau misalkan ada aktor-aktor yang emang dia pure melakukan adegan action sendiri. Segitu saja. Terima kasih. Terima kasih. Langsung jawab ya. Jadi adegan action di film ini tidak dimaksudkan untuk menjadikan film ini adalah film yang terlalu film laga gitu ya. Semua adegan actionnya dikoreografikan sedemikian rupa sehingga organik, seolah-olah mereka memang berkelahi karena mempertahankan hidup. Jadi tidak untuk menampilkan skill bela diri, tidak ada yang menggunakan martial art. Semuanya dilakukan sesuai dengan cerita, dan seperti teman-teman tadi lihat, adegan actionnya adalah drama juga sebenarnya, karena setiap adegan actionnya adalah adegan drama sebenarnya. Dan bisa dibilang teman-teman pemain melakukan semua adegan stunt kecuali yang berbahaya. Jadi kalau misalnya ada yang dihantamkan ke kaca, tentunya tidak menggunakan pemain, karena kalau misalnya terluka mungkin kita nanti nggak bisa syuting lagi. Tapi bisa dibilang secara persentase mungkin 95% dilakukan oleh mereka sendiri, dan itu termasuk tinggi banget. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Terima kasih. Nama saya Yan dari Demi Film Indonesia. Saya bangga sekali nonton film ini. Ini adalah karya terbaik Joko Anwar. Terima kasih, Tom. Nama film yang ke-11. Pertanyaan saya untuk MGM, Amazon MGM. Ini adalah film pertama Indonesia yang diproduksi dengan bantuan atau supporting Amazon MGM, sebuah perusahaan big movie di Amerika, satu dari antara 5 perusahaan terbesar di dunia. Jadi pertanyaan saya, ini mungkin adalah film Indonesia yang budgetnya terbesar. Mungkin Ibu bisa menjawab how much budget from MGM Amazon. Dan yang kedua,
film ini tentu akan tayang di seluruh dunia. Tentu saja harapan saya film ini akan tayang di teater Amerika, di bioskop-bioskop Amerika dan dunia, seluruh dunia. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Would you like me to translate it or? That'd be great. Thank That'd be you. great. Okay. As the leading, I guess, studios in the world, MGM Studios, you have collaborated with Jovan, whereas as you as well as mentioned, it's such an honor and it has become an amazing product. He was asking about the budget of the movie, and the second thing, pertanyaan kedua apa Pak? Maaf. Okay. Is it going to be released worldwide? Please. So in terms of the budget, we definitely made sure that Joko and Tia had what they need to tell this amazing story, right? So that's what we want to always be financially responsible, but also make sure the creative have what they need. And in terms of theatrical worldwide, I think we want to make sure that the Indonesian audiences get first dibs because this is made for them, and then we'll see. Baik, jawabannya adalah budget yang disiapkan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi masih ongoing Pak. Kalau minta Yang kedua adalah diutamakan untuk penonton Indonesia dulu. Setelah dinikmati dengan sebegitu banyak orang akan baru dinikmati nantinya. Pembahasannya akan dimulai. Baik, pertanyaan selanjutnya silakan. Mikrofonnya masih ada. Oh, iya. Saya Bobi dari pojoksinema.com. Pada Abang Joko, pada press conference yang lalu saya bertanya soal intimacy coordinator. Saya sempat tanya ke Rooney, ini film pertamanya, tapi saya berpikir kalau intimacy itu berarti adegan intim. Tapi pada bagian apa intimacy coordinator ini diperlukan? Karena memang pada proyek Rooney yang kedua, dia kemarin di film Lebaran, dia memang itu film adegan intim. Saya berpikir ini ada adegan intimnya. Gitu. Terima kasih. Jadi ya terima kasih Bobby, pertanyaan bagus sekali. Memang karena ini baru ya bagi kita intimacy coordinator, jadi banyak yang salah persepsi tentang intimacy coordinator. Jadi intimacy coordinator adalah bagian dari kru dari sebuah produksi film yang dimaksudkan untuk mengawasi, memastikan semua adegan yang ada intimacy. Nah, adegan intimacy ini bukan hanya adegan seksual. Intimacy. Jadi bisa mungkin adegannya hanya orang berpacaran dan berpegangan tangan, itu sudah termasuk intimacy. Kalau di film kita, di awal-awal ada beberapa adegan yang melibatkan adegan pemerkosaan. Adegan pemerkosaan di film kita memang tidak ditunjukkan secara eksplisit, tapi ada sentuhan, ada perkataan yang dilontarkan, dan itu dipastikan apa yang dilontarkan oleh seorang pemain ke pemain lain tidak mengakibatkan ketidaknyamanan. Jadi kata-kata itu juga termasuk intimacy yang harus diperhatikan oleh para intimacy koordinator untuk didiskusikan. Bahkan ketika adegan pemerkosaan aja yang sebenarnya tidak terlalu eksplisit, dipegang bagian mana dari tangan itu sebelum syuting itu sudah di-workshopkan. Bagian mana yang nyaman untuk dipegang oleh seorang pemain misalnya. Jadi tidak akan dipegang yang tidak sudah dijanjikan terlebih dahulu sebelum syuting. Jadi intimacy sebenarnya adalah umbrella term yang luas sekali. Salah satunya adalah beberapa adegan yang melibatkan adegan intim seperti yang kita pahami di Indonesia. Tapi secara luas adegan yang melibatkan satu emosi yang sifatnya bisa agresi, bisa cinta, dan sesuatu yang intim ya. Memang bahasa Indonesia agak susah dijelaskan. Tapi maksudnya bukan cuma adegan intim secara seksual, tapi juga yang sedikit ke arah situ juga tetap harus didiskusikan. Baik, terima kasih Bang. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan dari teman-teman media, kita mumpung lagi bicara tentang mungkin teknisnya juga, saya ingin bicara dengan Mbak Tia. Sorry. Film Pengepungan di Bukit Duri memberikan kita sebuah refleksi tentang kemungkinan apa yang terjadi dengan negara ini di 2027 dan sekaligus menjadi eksplorasi baru dalam perfilman Indonesia secara genre dan juga tema. Sebetulnya apa memang yang menjadi pernyataan tegas di film ini? Silakan. Yang menjadi pernyataan dari film Pengepungan di Bukit Duri ini adalah sejarah bisa berulang.
kalau kita tidak hati-hati, kita tidak memperhatikan, dan kita tidak membicarakan atau berusaha untuk menyembuhkan luka dan trauma dari masa lalu. Di film ini diceritakan bukan hanya tentang kekacauan di masa lalu, tapi juga keresahan-keresahan di masa sekarang, dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Tadi teman-teman udah nonton ceritanya tahun 2027. Itu juga kami taruh di dalam film adalah sebagai peringatan untuk kita semua. Peringatan yang sifatnya urgent karena tahun 2027 itu sebentar lagi. Kami di Kamensi Pictures, kami selalu berkomitmen untuk membuat karya yang jujur, yang berani, yang relevan secara sosial. Tapi kami juga selalu berusaha untuk mendorong naratif-naratif, batas-batas naratif perfilman Indonesia. Karena kami percaya kalau film itu bukan hanya untuk hiburan, tapi juga bisa kita gunakan sebagai tempat untuk perenungan, untuk refleksi. Visual yang kita tampilkan di film ini kita desain sedemikian rupa, kualitasnya kita jaga benar-benar supaya punya kualitas yang tinggi, dengan cerita yang kuat dan mudah untuk diikuti. Kami berharap, keinginan kami dengan film ini adalah seperti Bang Joko bilang tadi, kami ingin memulai percakapan tentang kekerasan, terutama kekerasan terhadap di lingkungan remaja, tentang luka, tentang trauma, dan yang paling penting mungkin rekonsiliasi. Well said. Terima kasih, Tia. Saya boleh nambahin sedikit? Silakan. Jadi film ini memang kita desain sedemikian rupa untuk menjadi showcase, untuk menunjukkan talenta-talenta terbaik di Indonesia, baik yang di belakang layar dan tentu saja yang di depan layar. Kalau teman-teman tadi lihat, bahkan peran yang tidak terlalu banyak adegannya ditampilkan dengan sangat maksimal sekali oleh para pemain yang ada di depan ini. Banyak pemain yang sudah lama berperan di perfilman Indonesia, tapi juga ada yang baru. Salah satunya ini adalah film pertama dari Lia Lukman sebagai Sylvie, kakaknya Edwin. Bahkan yang baru bermain aja kita pastikan persiapannya cukup, workshopnya cukup sehingga bisa menampilkan performance yang sangat luar biasa. Well done everyone. Tepuk tangan teman-teman, silakan. Mumpung masih bicara soal teknis dan 2027, rasanya pantas untuk berbicara dengan Bang Ical, Denny Sutanto, dan juga Agina Rotama perihal mengkonseptualkan gagasan Indonesia 2027 di film ini serta membawa dunia yang kacau balau. Nah, baik secara visual, world building, dan atmosfernya di film ini, mungkin boleh diceritakan sedikit prosesnya dan juga visualisasinya seperti apa ketika mendapatkan briefnya. Silakan, Bang. Oke, terima kasih teman-teman. Pertama kali baca cerita ini yang kebayang di kepala saya adalah keburaman. Artinya secara ceritanya yang buram apa segala macam itu tentunya yang sangat masuk ke kepala saya bagaimana visual keburaman ini yang saya bisa wujudkan, baik dari kontras lighting, baik dari bagaimana pergerakan kamera yang ragu-ragu, pergerakan kamera yang rasanya bahwa si karakter-karakternya ini mempunyai masalah-masalah ketidaktahuan, masalah-masalah yang diceritakan di film ini tentang persoalan-persoalan sosial kayak gitu. Jadi itu aja yang saya akhirnya terjemahkan secara teknis, bagaimana visualnya tidak menjadi terlalu clean juga, terus tentunya dengan kontras dan movement yang dinamis supaya kita bisa menghasilkan benar-benar bahwa karakter ini hidup di dunia yang sedang akan kita hadapi. Siap, terima kasih Bang. Boleh dilanjut dengan Mas Denny? Ya, halo, selamat siang. Dunia pengapungan Bukit Duri memang dari awal aku banyak diskusi sama Pak Ical dari production designer dan kamera department, gimana cara kita memvisualkan segala macam kesuraman, segala macam kegalauan yang ada, mulai dari warna, mulai dari lighting dan sebagainya. Cuman yang paling penting buat kita adalah sebenarnya bagaimana kita menciptakan dunia di mana saat para pemeran masuk ke dalam set,
mereka sudah bisa merasakan, mereka sudah ikut terbangun emosinya dan segala macamnya untuk bisa masuk ke dalam karakternya masing-masing, masuk ke dalam dunia pengepungan di Bukit Duri. Kira-kira begitu. Terima kasih. Boleh mungkin dibahas dari segi musiknya, silakan. Oke, selamat siang semuanya. Dari segi musik, tentunya setelah berdiskusi dengan Bang Joko Anwar, kita come up dengan satu kata untuk film ini, yaitu adalah dystopian, di mana situasi negara di cerita film ini memang tidak harmonis, dan itu yang kita wakili dari segi musiknya. Dan musiknya itu kita mendesain musiknya dengan Bang Joko Anwar juga, saya sama Bang Joko Anwar berminggu-minggu lagi mencari suara-suara yang kita desain layer per layer, dan setiap layer suara itu mewakili kekompleksan rasa dari film ini. Ada rasa suram, ada rasa marah, ada rasa violence ya, tapi juga ada tentunya ada rasa harapan juga. Jadi memang konsepnya adalah sound. Jadi di film ini adalah sound yang kita sangat mainkan. Dan juga ada film ini diisi juga dengan banyak sekali band-band yang mungkin tadi udah didengerin di filmnya. Dan band-band ini juga yang secara musik dan secara lirik itu juga dianggap sangat pas dengan situasi cerita di filmnya ini. Terima kasih Mas Agi. Kita lanjut sekarang dari teman-teman media yang ingin bertanya. Boleh dari sebelah. Oh, di sebelah. Iya, Oke, silakan di ujung. Sore teman-teman semua, selamat atas filmnya. Bang Joko Anwar juga selamat atas film ke-11 dan 20 tahun karirnya. Selamat. Aku punya 2 pertanyaan. Pertama-tama, di film ini tuh ngingetin nama media. Oh ya, Raffi dari Cinemax. Film itu ngingetin salah satu pepatah mama saya, bahwa manusia itu bisa lebih seram dibanding hantu atau setan. Dan juga banyak sekali fobia-fobia seperti fobia ras dan juga fobia agama yang tadi disebut. Apakah kamu punya izin buat ibadah di rumah kamu sendiri? Dan di press conference pertama Bang Joko sempat bilang bahwa film ini tuh di tahun 2007 udah mulai ditulis. Pastinya selama 14 tahun di 2024 tuh banyak sekali perubahan draft, script dan lain sebagainya. Seberapa berbeda draft pertama Bang Joko dan yang sekarang, dan karena isunya mungkin masih sama dan mengkhawatirkan sekali masih sama, dari pengepungan Bukit Duri ini apa aja sih yang bisa kita pelajari dan kita bisa ambil? Lalu satu lagi, tadi ada beberapa subtle mungkin Easter egg seperti di radio 98,5 mungkin mengingatkan Mei 1998. Saya rencananya mau nonton lagi kan tanggal 17. Apakah ada Easter egg lain yang harus diperhatikan? Terima kasih. Soal skrip, dari tahun 2007 itu skripnya selesai. Aku sama Tia ketika kita mau jalan project ini, kita diskusikan apa saja yang sudah berubah dari Indonesia. Apakah sekarang kita lebih toleran gitu ya, apakah kita sekarang lebih menghargai satu sama lain, apakah kita lebih memikirkan soal hal yang harus jadi prioritas seperti pendidikan. Ternyata nggak begitu banyak yang harus direvisi, karena tetap kita nggak jauh berjalan dari tahun 2007 ketika pertama kali skripnya dibuat. Satu. Paling ada beberapa penambahan aja, kayak misalnya karena adegan pertama adalah tahun 2009-2010, jadi ada yang udah pakai handphone, ada yang udah pakai beberapa gadget yang sudah ada pada zaman itu. Soal Easter egg, nah untuk kali ini memang untuk film Pengepungan di Bukit Duri berbeda dari film-film aku yang lain yang penuh dengan hint-hint sama Easter egg. Kali ini kita hanya menampilkan apa yang bisa dilihat di filmnya, walaupun ya kalau misalnya ada beberapa yaitu bonus lah bagi yang kepingin mengulik. Gitu. Baik, selanjutnya yang pakai baju merah. Oh, teman-teman sebenarnya menarik banget kalau misalnya bertanya soal proses kreatif dari para pemain, kan tadi mereka performance luar biasa, bisa ditanya bagaimana gitu. Baik, itu mungkin diutamakan untuk para Yes, yang nanya soal pemain, kita itu tuh Pak. Silakan.
Terima kasih Bagas. Ya, terima kasih. Saya Dimas dari Antara. Saya beberapa waktu yang lalu udah punya kesempatan dengan ngobrol dengan Mas Joko langsung. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah sesuai kata Mas Joko, apakah dalam pemilihan cast ini, pemeran ini, apa sih Mas yang melatar belakangi? Waktu itu saya tanya begitu. Kemudian Mas Joko jawab bahwa mereka tuh juga punya keresahan yang sama soal isu ini. Nah, sekarang saya pengen tahu langsung mungkin dari pemeran utama, Morgan, atau dan teman-teman yang lain, apalagi yang kita generasinya cukup muda lah. Nah, terkait dengan tema film ini, apakah mereka relate? Terus kemudian keresahan apa yang real mereka hadapi itu sekarang itu apa? Saya ingin tahu. Terima kasih. Boleh mungkin dari ujung atau dari Morgan, you wanna start? Dari ujung, silakan. Oke, terima kasih Mas buat pertanyaannya. Selamat siang teman-teman semua. Thank you udah hadir. Keresahan-keresahan yang kebetulan kalau misalnya ditanya relate nggak sama karakter Edwin, kebetulan saya relate gitu karena memang ada rasa walaupun saya besar di kota yang termasuk saya lahir dan tumbuh besar di kota Singkawang yang mungkin bisa dibilang merupakan salah satu kota paling toleransi di Indonesia. Tapi karena ada satu dan dua hal kejadian di masa lampau, efeknya tuh benar-benar generasional gitu. Even yang saya besar di kota seperti kota Singkawang aja yang toleransinya tinggi, itu aja masih kena dampak trauma gitu. Karena itu memang yaitu tadi bersifat generasional. Dan kedua, untuk budaya kekerasan yang menurut saya memang dari dulu, dari zaman saya sekolah, mungkin saya SMA itu 17-18 tahun yang lalu gitu. Jadi dan itu masih relate dan masih relevan sampai sekarang. Even kalau misalnya kita nggak usah nonton berita deh di TV, dari sosmed aja kita tahu kalau misalnya budaya kekerasan di kalangan remaja itu merupakan salah satu hal yang kayaknya susah untuk ditembus ya, kayak susah untuk dicari akarnya tuh apa sebenarnya gitu. Jadi itu menurut saya salah satu keresahan saya selain generational trauma yang bikin saya relate sama karakter yang saya perankan itu Edwin, itu keresahan saya di budaya kekerasan pada remaja. Kalau teman-teman. Pak Dimas ya tadi, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya banyak ya di Indonesia ini, mungkin salah satu yang kita bisa bicarakan lebih lanjut adalah bahwa kita merasa terperangkap dengan adanya culture atau budaya-budaya yang mungkin dari refleksi kita sendiri itu negatif gitu. Mungkin tadi Morgan udah ngomong soal kekerasan, tapi kita juga ngomong bahwa kita seringkali di sini menerima tanda kutip apa adanya situasi yang mungkin sudah bobrok gitu. Dan ketika kita berbuat salah, banyak mungkin tendensinya adalah untuk menyalahkan society atau menyalahkan sistem gitu. Padahal yang perlu kita ingat bahwa kita pun juga bagian dari sistem dan society tersebut gitu. Maka kita dipertanggungjawabkan untuk melakukan sesuatu. Akan tetapi, mungkin keresahan satu yang saya rasakan adalah seringkali terjadi ketika kita ingin melawan sesuatu yang sudah rusak, itu dipersulit jalannya. Bahwa sistemnya sudah hancur, maka untuk memperbaiki sistem tersebut akan lebih susah daripada yang lain-lainnya gitu. Jadi kita ingin memperbaiki pun jalannya dipersulit. Kita ingin melakukan sesuatu, ada aja tantangan gitu. Sehingga kita diajarkan, yang mungkin orang sering mengkritisi ini budaya feodal, bahwa kita kita harus menghormati sesuatu yang mungkin tidak pantas dihormati. Dan terkadang ketika kita melakukan tersebut, ketika kita mengikuti sistem yang mungkin sudah rusak, kita tanpa sadar menjadi budak-budak yang akan atasan-atasan yang hancur gitu. Sehingga kita sendiri yang sengsara. Kita sebagai rakyat jadi sengsara lagi. Mungkin di situ ya keresahan yang dirasakan, dan bahwasanya kita mungkin repot dan susah untuk berekspresi secara logika. Itu mempersulit jalan kita menjadi bangsa yang lebih baik gitu. Karena kan kita bertanggung jawab, kita sebagai rakyat ini katanya punya suara. Sedangkan suara kita kadang susah gitu untuk kita ekspresikan. Mungkin hal itu yang menjadi keresahan dari tambahan keresahan melainkan kekerasan. Terima kasih. Terima kasih Mara. Boleh dilanjut. Silakan tepuk tangan teman-teman.
Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Mungkin saya ingin menambahkan dari sisi guru karena kebetulan saya juga datang dari keluarga akademisi dan ketika Abang menawarkan film ini memang sudah menjadi keresahan saya karena saya sudah familiar dengan dunia guru. Bapak saya dosen, kakak saya dosen, kakek saya dosen, dan saya sudah sangat aware dengan isu-isu yang ada. Sehingga ketika ditawarkan film ini dengan peran sebagai guru, rasanya itu bahagia sekali karena akhirnya kegelisahan-kegelisahan yang sudah lama saya rasakan itu bisa ditumpahkan melalui karya ini dan yang harapannya nantinya bisa dijadikan bahan diskusi gitu. Karena seperti yang kita tahu, kadang guru itu menjadi menjadi yang mungkin bisa dikatakan kambing hitam ketika terjadinya kesalahan dalam sistem pendidikan gitu. Padahal sebenarnya mereka itu mungkin sebenarnya salah satu pihak yang sebenarnya ingin sekali memperbaiki, ingin menolong, tetapi terbatas dengan sistem yang ada gitu. Jadi seperti yang kalian lihat juga di film ini, seperti apa yang terjadi di film ini juga sebenarnya terjadi gitu di kehidupan nyata.